102,1 FM Soka Radio lebih jernih. Selamat siang Sokais, masih bersama Ica Halisa dalam program acara rubrik Ruang Bicara Publik. Seperti biasa selama 2 jam ke depan ya, nanti sampai jam 1 siang Ica bakal nemenin kalian nih. Dan sekarang nih ya spesial banget. Waduh, karena Ica hari ini ditemenin sama bapak-bapak dan ibu-ibu dari Mas. Ternyata nggak mau dipanggil bapak nih Sokais, sama mas-mas dan ibu-ibu dari Perhiptani dan kelompok wanita tani. Dan hari ini kita akan berbicara tentang olahan mawar Durjo Jember. Mungkin yang belum tahu ya Sokais, Soka Muda dan Sokanita, bisa kalian simak pembahasan kita sampai jam 12 siang nanti. Mungkin ya katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Mungkin kita bisa kenalan dulu nih sama ibu-ibu dan mas dari Perhiptani dan KWT Kabupaten Jember. Silahkan, siapa terlebih dahulu nih? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Mungkin perkenalan diri dulu, katanya mbaknya tadi kalau tak kenal maka tak sayang. Iya. Kalau sudah kenal jangan sayang-sayang. Aduh. Jadi di sini kami mewakili penyuluh pertanian wilayah Kecamatan Sukarambi. Saya sendiri Noval Kurniawan selaku penyuluh dari Desa Karangpring dan Kelungkung. Pak Noval, Mas Noval, Iya. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya perwakilan dari ibu-ibu Kelompok wanita tani. kelompok wanita tani Sekar Arum. Iya, kelompok wanita tani Sekar Arum. Iya. Ibu siapa, Bu? Ibu Yuliati. Ibu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Eli Indahwati. Mhm. Saya dari kelompok KWT Sekar Arum, kelompok wanita tani Sekar Arum. Kelompok wanita tani Sekar Arum. Selanjutnya Ibu, rada pink, kerudung kuning. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari KWT Sekar Arum, nama saya Musrifatuz Zahra. Bu, Ibu siapa panggilannya, Bu? Bu Musrifah. Bu Musrifah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bunga mawar. Potensi apa sih yang bisa kita dapatkan tentang bunga mawar ini? Untuk yang pertama nih, Ica pengen tanya dulu. Sebenarnya siapa sih atau awal mula pencetus ada wisatanya atau tempat bunga mawar ini, pengelola bunga mawar ini? Baik, terima kasih Mbak Ica. Sebelumnya mungkin saya cerita sedikit tentang potensi bunga mawar yang ada di wilayah kami. Tepatnya di Desa Karangpring, Kecamatan Sukarambi. Yang mungkin lebih terkenalnya di daerah perkebunan Durjo, di daerah lereng sana, Mbak. Jadi memang mungkin tampaknya agak sedikit jauh dari kota, namun di situ menyimpan sejuta pesona. Wow. Salah satunya mungkin dengan adanya kebun bunga mawar. Ya mungkin kalau saya katakan satu-satunya mungkin di Kabupaten Jember yang paling luas. Jadi kalau untuk jumlah luas tanamannya kurang lebih ada sekitar 40 sampai 50 hektar satu desa. Itu memang budidaya mawar secara turun-temurun memang Mbak, dari dahulu sampai sekarang. Jadi di situ kebanyakan petani yang menjadi petani mawar menjual langsung hasil panennya yang ada di pinggir-pinggir jalan di pusat kota. Itu semuanya dari desa kami. Namun seiring dengan berjalannya waktu, dengan terbentuknya juga KWT Sekar Arum, kita mencoba untuk berinovasi. Jadi supaya mawar ini tidak hanya dijual dalam bentuk bunga tabur untuk bunga sekar, tapi diolah menjadi berbagai macam olahan minuman dan makanan. Dan alhamdulillah sudah banyak produk-produk yang mungkin sudah bisa kita hasilkan dari kelompok wanita tani ini. Bahkan terakhir kita sempat launching yang namanya batik dari bunga mawar. Berarti sudah banyak ya Mas ya produk-produk yang sudah dihasilkan dari bunga mawar ini ya. Iya. Dan untuk yang terlibat siapa saja sih yang terlibat dalam prosesi ataupun kelompok ini? Jadi awal mulanya terbentuk ini dari pemerintah Desa Karangpring yang memang getol untuk memunculkan potensi yang ada di desa. Salah satunya yaitu tadi saat ini juga mulai dirintis wisata yang nanti diinclude dengan
kebun bunga mawar ini. Hmm. Jadi yang terlibat di dalamnya semuanya adalah ibu-ibu petani Iya. di situ. Mm-mm. Untuk ini ya produk yang dihasilkan nih dari olahan bunga mawar. Kan Ica tadi udah sempat lihat nih, Iya. sudah ada beberapa yang dibawa nih. Ada beberapa yang menarik. Oh, ada tambahan lagi. Kain-kain dari batik bunga mawar. Iya, batik Mungkin mawar. mungkin bisa dijelaskan Ibu produk apa aja yang dihasilkan atau Masnya? Produk yang dihasilkan yaitu squash bunga mawar. Jenis minuman ya. Iya, Mbak Ica, ini apa namanya? Teh mawar. Mhm. Sabun mawar. Iya. Sebenarnya ada lagi satu, cuma kami nggak nyetok soalnya kan mendadak. Oh, Selai mawar ada juga. Oh, selai mawar. Iya, ada selai mawar. Kalau selai mawar nih rasanya kayak apa ya? Atau kayak selai stroberi kah? Kan Ica belum nyoba nih. Rasanya yang pasti enak. Aduh. Ada kecut-kecutnya sedikit. Oh, ada kecut-kecutnya. Iya. Ada produk olahan campuran lain mungkin? Nggak ada, cuma ada tambahan jeruk nipis. Oh, Iya. dicampur. Berarti kalau misalnya kalau mawar atau tumbuh-tumbuhan lain kalau dikonsumsi kan pahit ya. Ini enggak malah ya. Enggak pahit. Kalau dulu pertama kita nyoba, kan asalnya kita itu terbentuk karena apa ya, Mbak? Dulu bunga mawar tuh kan melimpah, Iya. dijual. Kalau sudah gak musim itu kan terbuang percuma. Iya. Jadi ibu-ibu itu terinspirasi ya apa mengembangkan gitu ya, dibantu dengan pemerintah desa, kadang dari anak-anak KKN. Oke, Nah, KKN. Berarti ada inovasi-inovasi yang muncul ya sejak ada kebun bunga mawar ini. Dan berapa sih kisaran harganya, Bu? Kalau misalnya Ica kepingin nih, Bu. Wah, sudah bawa nih soalnya. Iya. Kalau sirupnya ini anu apa? 20.000. 20.000. Selainya 15.000 kalau yang kecil, kalau yang besar 20.000 juga. Kalau tehnya ini belum masih harga. Waduh, Iya. kalau misalnya Ica beli berapa, Bu? Nanti buat Mbak Ica Mbak gratis. Ica gratis. Untuk testimoni juga. Nah, Iya. bener, waduh. Sekaligus nitip promo. Oh, boleh, boleh. Enak. Kalau misalnya berarti harganya terjangkau ya sama Iya. kantong-kantong masyarakat. Iya. Iya, dan yang Oke. paling penting ini tanpa pengawet, Bu. Tanpa Nah, pengawet. itu dia. Soalnya kan minuman-minuman, makanan-makanan zaman sekarang ini ya, Bu Mas. Soalnya udah sangat identik sama pengawetnya. Iya. Karena kalau nggak gitu nggak tahan lama. Gulanya asli. Gulanya asli. Untuk ketahanannya gimana, Bu? Kalau ketahanannya ini kalau sudah dibuka, taruh di kulkas itu 6 bulan. Oke. Kalau belum dibuka ini 1 tahun bisa. Oh, bisa diolah lagi ya menjadi sirup. Habis ini mau Iya. lebaran ya, mungkin bisa dikasih harga, segera dikasih harga karena mungkin unik ya. Iya. Gak ada nih sekuas bunga mawar. Dan biasanya Ramadan mau Idul Fitri ini identiknya sama sirup-sirupan. Iya. Kalau misalnya mau beli di mana, Bu? Bisa menghubungi kami Nah. lewat HP bisa, Mbak. Oh, Soalnya kami promonya masih sementara itu lewat Secara online. secara Mas. online Oh, masih. oke. Mungkin ada akun media sosialnya ya. IG-nya sempat ada, cuma kemarin adminnya agak sibuk mungkin, jadi tidak sempat posting-posting. Ica boleh Mas Ica. Jadi kalau gitu Mbak Ica harus sering ke sana ini. Amin, semoga bisa. Oke, kan karena nggak asing ya produknya asing, cuman bahannya tidak asing ya di masyarakat, Ibu Mas. Gimana sih tanggapan masyarakat terhadap produk-produk ini? Apalagi kan baru. Setelah itu untuk pemasarannya baru di media sosial aja gitu. Jadi memang kalau sebagian orang untuk bahan bakunya kan memang sudah familiar untuk masyarakat. Cuma kalau untuk diolah menjadi produk makanan atau minuman, mungkin sebagian orang masih merasa gimana mungkin Mbak? Iya. Ibaratnya mungkin
kita makan bunga mawar. Iya, yang masih memang belum ada identik dengan kepercayaan. ritual-ritual Iya. mungkin. Cuma kalau sekali mencoba mungkin nanti akan merasakan sensasinya. Oke. Akan jatuh cinta. Iya. Jadi ibu-ibu tidak hanya fokus sama produk olahan makanan minuman, cuma juga dibungkus untuk menjadi produk kecantikan juga ini mawarnya. Itu Salah satunya dia. mungkin yang sudah dibawa adalah sabun mawar ini, Mbak. Sabun mawar, iya. Karena emang ada beberapa olahan bunga mawar kayak air mawar ya Bu ya, Iya. untuk kecantikan biasanya, soalnya Ica juga pakai. Iya. Dan ada minuman mawar nih kan Ica kaget juga ya sebenarnya ya. Iya. Kenapa kok bisa dibuat minuman padahal air mawar itu dibuat gosok muka sama Ica gitu. Untuk berdirinya terus keterlibatan KWT Sekar Arum ini gimana sih di proses produknya ini? Untuk berdirinya Sekar Arum kan memang masih seumuran jagung lah, Mbak. Oh. Jadi mungkin 3 tahun yang lalu. Mm-mm. Cuma mereka fokus ke pengolahan mawar ya beberapa tahun terakhir ini. Jadi bisa dikatakan produk masih baru dan mungkin juga masih belum banyak dikenal oleh masyarakat. Tapi kita mencoba untuk terus membumingkan paling tidak. Oke. Jadi siapa tahu nanti dari olahan mawar ini bisa memberikan income baik untuk pelaku utama maupun pelaku usaha. Gitu. Belum ini tapi ya belum ekspor gitu ya. Belum masih. Jadi marketingnya masih sebatas online dan tetangga-tetangga rumah itu. Iya, ini mungkin bisa ya Sokai, Soka Muda dan Sokanita mungkin yang tahu informasi ini silahkan boleh dibeli produk-produk dari ibu-ibu dan bapak dan Mas Noval ini. Mungkin tertarik juga bisa kalian langsung menghubungi, mungkin nanti ada kontak person ya yang bisa dihubungi untuk membeli produk-produknya. Dan kita jeda sejenak ya Ibu dan Mas karena ada tari warna yang akan lewat berikut ini. Ya, sekali masih bertemu lagi bersama Ica Halisa dalam program acara rubrik Ruang Bicara Publik. Ya, sekali masih seputar produk-produk olahan mawar dan pertanian mawar ya, sekali. Di sini Ica masih bersama Mas Noval dan ibu-ibu dari kelompok wanita tani. Oke, kita lanjutkan ya perbincangan kita yang terjeda tadi oleh azan dan ada iklan. Untuk ini ya, Ica pingin tanya legalitas dan perizinannya untuk produk-produk ini. Bagaimana? Oke, baik. Jadi sampai sejauh ini karena memang ini masih produk baru, untuk proses perizinannya, legalitasnya masih proses, Mbak. Oke. Jadi melalui Dinas Satu Pintu kita sudah daftarkan IRT-nya, PRT-nya dan Dinkesnya. Tuh. Jadi makanya mungkin dari kendala itu kita masih belum bisa memasarkan secara luas. Jadi nanti menunggu legalitas sudah resmi, sudah terbit, baru nanti kita akan bimbingkan. Iya. Mungkin kita juga masih nunggu prosesnya dulu Iya. ya. Kapan Bapak? Dan untuk jenis mawarnya nih, belum tanya nih dari awal. Jenis mawar apa sih yang digunakan nih dalam produk-produk ataupun pertanian mawar di sana? Ya mungkin kalau untuk jenis mawarnya mungkin agak beda dengan yang lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini mawarnya adalah jenis yang Damaskus. Jadi karakteristik dari Damaskus ini dia mudah rontok dan warnanya juga tidak terlalu cerah. Jadi mungkin bisa dikatakan tidak tahan lama. Makanya untuk pedagang-pedagang bunga mawar yang ada di pusat kota di pinggir jalan itu saat tanamannya jualan bunga mawarnya sudah tidak laku dalam 1 hari sudah layu, Mbak. Iya. Akhirnya dibuang. Itu. Jadi memang jenis-jenisnya memang tidak tahan lama. Dulu memang sempat dari pihak kecamatan menggandeng kayak semacam produsen untuk kerjasama untuk bunga hias saat nikahan atau yang lainnya. Cuma karena memang jenisnya tidak tahan lama, mudah rontok, jadi tidak jadi. Iya. Seperti itu. Kan banyak ya momen yang pakai mawar-mawar ini. Iya. Kayak Valentine kemarin gimana? Kalau Valentine ya mungkin lebih banyak yang bunga sintetisnya mungkin, Mbak. Oh gitu. Iya, kalau bunga ini mungkin ya itu tadi karena mudah rontok.
Jadi mungkin di perjalanan sebelum dibawa ke pasangan sudah habis, kelopaknya sudah rontok, tinggal tangkainya. Wah, ini udah nggak romantis lagi Iya, ya. kayaknya menyedihkan deh. Nah, benar-benar. Untuk cuaca yang dibutuhkan atau prosesnya pengolahannya dan bertaninya sendiri gimana nih? Kalau untuk karakteristik tanamannya mungkin cocok untuk daerah dataran tinggi. Sebenarnya untuk mawar nih ditanam di medan apa aja cocok, Mbak. Ya. Apalagi daerah dingin juga, di tempat kami kan memang notabene daerah dingin, daerah dataran tinggi. Itu sangat tumbuh subur di sana. Yang penting mungkin kita hanya menjaga kualitas tanahnya saja. Oke, untuk iklim Iklim ya sama aja sebenarnya. sama aja ya, bisa di mana Bisa aja di mana dengan aja. iklim apa saja. Tropis juga bisa ini, Pak. Oke, mudah sebenarnya ya. Sangat mudah sekali. Cara tanam juga mudah sekali. Perawat Oke. juga mudah. Oke, untuk ininya Mas atau ibu-ibu juga bisa menjawab masa panennya. Kalau misalnya buah-buahan yang lain atau padi kan ada masa panen tersendiri nih. Iya. Berapa bulan sekali atau beberapa minggu sekali. Kalau misalnya mawar ini gimana? Jadi kalau untuk masa panen mawar kita tanam dari awal, kita pakai stek batang. Itu kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan sudah bisa panen. Nah, sedangkan untuk mawar kan panennya itu bisa direkayasa. Maksudnya bisa ditentukan kapan kita mau panen. Oke. Biasanya kalau petani mawar itu dibarengkan dengan acara-acara kayak semacam hari raya terus mendekati itu. Terus hari rayanya orang Cina kan memang butuh banyak bunga. Jadi bisa kurang lebih 1 bulan atau 60 hari sebelumnya sudah bisa dipanen itu, Mbak. Oke. Dipangkas. Berarti nggak terlalu lama juga ya Iya. untuk pemanenannya gitu. Dan tadi kita waktu break nih sempat menyinggung pariwisata yang ditawarkan di kebun bunga mawar ini. Bisa dijelaskan potensi wisatanya nih? Jadi ini salah satu peluang yang ada di desa kami yang ditangkap oleh pemerintah desa. Oke. Memang di sana untuk wisata alamnya mungkin kurang, jadi kita mencoba untuk mengulik atau memaksimalkan potensi yang ada, khususnya bunga mawar. Nah, di sana nanti melalui pemerintah desa kita sudah bikin spot untuk wisata edukasi, Mbak. Oke. Nah, di situ nanti isinya ada berbagai macam stand atau galeri yang ada potensinya di tempat kami. Salah satunya mungkin mawar, kopi dan juga lain-lainnya. Jadi selain ada tempat untuk wisata anak-anak juga tempat belajar nantinya. Nah, nanti wisata itu akan diinclude dengan kebun bunga mawar. Nanti wisatawan akan diajak jalan-jalan ke kebun mawar itu. Nah, ini masih proses, kurang lebih masih 40% untuk tempatnya. Karena emang wilayahnya ini meluas ya. Iya. Hektarnya juga Cukup banyak memang, Mbak. Cukup banyak juga. Mungkin ada potensi-potensi lain yang bisa dikembangkan oleh bukan cuma ibu-ibu wanita aja nih, tapi juga pemuda-pemudanya. Mungkin ada sokai-soka muda dan sokanita nih yang mau berkunjung, yang mau berpariwisata, monggo bisa sekaligus untuk sebagai memasarkan ya produk lokal kita ini biar bisa berkembang dan bisa bersaing nanti di pasaran. Atau mungkin Mbak Ica, ini kan untuk tempat wisata masih belum launching, masih belum buka. Mungkin bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke tempat kami, paling tidak ingin belajar bagaimana cara membuat mawar atau membatik, bisa langsung ke tempat kami. Nanti akan kita ajak belajar bersama di situ. Ada HTM ya, harga tiket masuk kah? Sementara masih free untuk ilmunya. Wah, ini yang disukain soka muda, sokanita, sokais ini. Kalau masih free juga kita bisa ada edukasi yang kita dapatkan ya. Mungkin bisa menjadi objek wisata edukasi andalan kita di Kota Jember. Dan kendala apa saja sih yang dihadapin dalam proses pertaniannya, produksinya, bahkan pemasarannya nih? Kalau untuk produksi saya rasa tidak ada kendala, Mbak, karena memang untuk mawar saya katakan di awal tadi untuk perawatannya tidak terlalu rumit, hanya tinggal menjaga pengairan dan pemupukan, itu pun tidak terlalu ekstra. Cuma mungkin yang jadi kendala untuk petani mawar adalah sistem pemasarannya.
Oke. Jadi di awal saya katakan tadi, saat ini bunga mawar dijual sebagai bunga tabur. Kalau seandainya tidak laku di hari-hari biasa dengan harga murah, itu sudah dibuang. Iya. Itu mungkin kendalanya. Ya, makanya mungkin dengan adanya ibu-ibu wanita tani ini nanti bisa paling tidak mengangkat lah Iya. derajat para petani mawar, sehingga bisa terus berproduksi. Oke, ini ibu-ibu kelompok wanita tani ini juga perannya juga sangat penting ya ternyata ya di dalam pengolahan produk mawar ini. Berarti pengolahannya ini pure para ibu-ibu di daerah setempat atau ada pabriknya atau ada rumah produksinya sendiri? Untuk produksinya masih itu Mbak, apa namanya, kita produk secara kelompok. Nggak ada apa, masih belum sampai ke pabrik. Jadi masih mandiri. Masih mandiri. Belum ada rumah produksi sendiri ya? Belum ada. Gak apa-apa, kita doain ya semoga olahan ini semakin membesar, produknya juga semakin besar, bisa diketahui ya. Apalagi anak-anak muda ini pinter banget promosi di sosial media pastinya gitu. Dan ada solusi atau enggak nih untuk menghadapi kendala-kendala yang sudah disebutkan tadi? Ya mungkin solusinya yaitu tadi kita mencoba untuk memaksimalkan limbah yang sudah terbuang mungkin untuk bisa menjadi olahan-olahan seperti ini. Udah itu Ya. solusinya itu saja ya, karena kendalanya juga mungkin masih belum terlalu banyak. Mungkin satu lagi Mbak, Apa itu? terkait dengan marketingnya, pemasaran. Mungkin paling tidak dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan kabupaten mungkin paling tidak bisa membantu untuk memaksimalkan produk yang sudah diproduksi oleh ibu-ibu ini. Iya, karena kalau misalnya yang pemasarannya ini anak muda Pak, karena anak muda ini udah jagonya sosial media, apalagi semua apa-apa itu di sosial media. Mungkin bisa lah nanti masuk Instagram atau sosial media lainnya untuk bisa lebih dipromosikan lagi, biar bisa lebih besar juga dan dikenal bukan cuma di Jember aja, malah di Jember juga masih belum begitu familiar ya di awam ini, orang-orang awam juga masih belum familiar. Justru mungkin saat ini yang sudah banyak pemasarannya keluar kota kitanya, cuma dari sebatas teman ke teman. Oke. Ya. Untuk sirup dan selai mawarnya. Oh, tapi untuk bunganya sendiri masih belum ya? Kalau bunga sebelum pandemi itu sudah keluar kota setapal kuda kirimnya. Cuma saat pandemi ini penjualan mulai menurun. Iya. Jadi sangat berpengaruh sekali. Ya karena soka muda dan sokanita ini sebenarnya manfaat bunga mawar ini banyak ya. Saya sudah dikasih nih ada khasiat-khasiat bunga mawar. Yang pertama bisa membantu menurunkan berat badan. Ica butuh. Bisa mengurangi stres dan depresi. Ica juga butuh, Mas. Membantu mengatasi ambeien atau wasir. Butuh juga? Oh enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak. Obat jerawat alami mengatasi sakit tenggorokan dan melembabkan kulit. Untuk sakit tenggorokan sendiri nih bisa pakai squashnya tadi ya? Pakai teh mawar. Oh, teh mawarnya. Berarti teh mawarnya ini juga diseduh kayak teh biasa? Iya. Oh, mudah ya sebenarnya ya. Warnanya apa, warna seperti teh juga? Seperti teh, persis seperti teh celup gitu. Rasanya, waduh, ini langsung nih menjurus rasanya. Rasanya seger, Mbak. Seger. Apalagi dicampur dengan es batu. Aduh, boleh nih, Saka punya dapur. Ada es batu juga. Apalagi kan sebentar lagi menjelang bulan puasa. Mungkin Iya. jadi solusi ini, Pak. Daripada yang produk-produk yang berpengawet, Iya. mending kita gencarkan dulu, gempurkan dulu produk kita di lokal ini, di Jember ini. Oke, sudah hampir mendekati jam 12 siang ya. Sudah hampir pamit ya kita ya. Cepet ya, tidak terasa. Iya, boleh. Kalau misalnya mau nunggu Ica siaran sampai jam 6 nanti boleh. Mungkin ada closing statement ya sebelum kita beranjak. Closing statement mungkin apa, kayak pesan-pesan untuk kaum muda kayak Ica, Gen Z ini, milenial, anak-anak milenial, atau untuk ibu-ibu juga boleh, atau manfaat di bunga mawar sendiri. Iya.
Monggo. Ya mungkin untuk saya pribadi mungkin sudah saatnya Oke. produk-produk lokal yang memang dimadegani oleh ibu-ibu yang warga lokal sekitar, Iya. yang memang tujuannya untuk memakmurkan desanya sendiri, itu sudah waktunya untuk dibumingkan seperti itu, Mbak. Jadi paling tidak dengan membantu memasarkan produk kami itu sudah membantu petani-petani kecil yang ada di desa kami. Iya. Mungkin dari ibu-ibunya nih yang dua lagi diam aja. Ini tim horenya, Mbak. Ya dari tadi ketawa nih Ica aja. Kalau dari ibu-ibu misalnya gini Mbak, belilah produk kami ya. Iya. Dengan membeli 1 botol sepuas produk kami sudah membantu kami meningkatkan taraf hidup di desa kami. Iya. Ibu-ibu di desa kami. Sebenarnya murah aja ya Soka Muda dan Sokanita. Juga kita juga bisa membantu perekonomian daerah Iya. setempat juga. Apalagi habis ini ada wisata yang mau digempurkan ya, mau disosialisasikan juga. Mungkin bisa menjadi tempat wisata selain tempat wisata baru lagi di Kota Jember, dan mungkin bisa memikat hati muda-mudi untuk mau berwisata edukasi di daerah pengolahan bunga mawar ini. Oke, ada dari ibu lagi, ibu baju jilbab kuning ini, aduh, jilbabnya sangat mencolok ibu. Ica jadi kepingin ngobrol sama ibu. Ada pesan-pesan bu ya untuk anak-anak muda nih seumuran Ica. Ica masih muda. Muda ya. Masih sangat muda. Kayak. Sudah cukup begitu aja? Cukup mungkin. Oh cukup gitu aja. Iya, yuk Soka Muda dan Sokanita ya, bisa langsung membeli produk-produknya mungkin di nomor yang mungkin bisa di ini Mbak Yuli nomornya. di on air kan? 0822 33 62 48 72. Nah oke, mungkin mau membeli produk dari olahan mawar Durejo Jember ini bisa menghubungi nomor tersebut. Dan terima kasih Ibu dan Mas-mas ya, Ibu-ibu sudah berkunjung di Soka Radio dan sudah membawa contoh produk-produk bunga mawar ini. Dan semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi, berjumpa kembali, tentunya dengan berbagai olahan yang menarik lagi, dan mungkin wisatanya yang sudah bisa dikunjungi. Ada wisata-wisatanya sudah kembali buka dengan umum ya. Oke, kalau gitu segitu aja dari Ica. Semoga bermanfaat ya Soka Muda dan Sokanita.